Tes mic, oke. Halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya apa ya? Apa ya namanya ya? Ya itu deh, pokoknya kita akan lihat ya. Sampai lupa namanya apa. Oke, jadi kita akan kita buka dulu Winbox ya. Kita buka dulu Winbox, kita connect dulu ke Mikrotik. Oke, ini kemarin rekam gagal, kita akan coba ulang. Nah, oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya hak akses pada Mikrotik ya. Hak akses pada Mikrotik. Oke, jadi di dalam Mikrotik itu terdapat hak akses user yang bisa mengelola konfigurasi di dalam Mikrotik. Contohnya di sini ada user yang namanya Holis Egg menggunakan grup full. Nah, jadi di dalam Mikrotik itu defaultnya ada 3 grup. Default ya, default itu berarti aslinya ada bawaannya sudah ada 3 grup. Kita saya perbesar dulu biar kelihatan. Soalnya saya kalau rekam tiba-tiba pas dilihat di HP Bravio gitu nggak kelihatan ternyata. Oke. Jadi di dalam Mikrotik itu defaultnya terdapat 3 grup utama. Nah, yang pertama itu full, dan yang kedua itu read, dan yang ketiga itu write. Kita coba geserkan di sini. Di sini read-nya saya taruh di atas, write-nya saya taruh di sini dan ini. Nah, apa sih Mas bedanya antara full, write dan read? Oke, apa bedanya ya? Oke, jadi ini yang saya tahu aja. Mungkin dari saya menyelami ini grup ini atau apa ya namanya ya, policy di dalam Mikrotik ini nggak sampai sejauh itu. Tapi yang saya coba-coba itu kayak gini. Full, oke kita bahas full dulu. Full ini adalah grup, anggap aja grup super admin. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu bisa ngapa-ngapain aja di dalam Mikrotik ini. Mulai dari reset, upload file, kemudian mengubah konfigurasi, backup, juga semuanya pokoknya ngatur Mikrotik itu bisa. Kalau kalian berada di grup full ya kan. Oke. Jadi mau konfigurasi apapun, mengganti interface, meng-disable interface, bikin voucher segala macam, kalau pakai grup full pasti bisa. Ya kan? Bikin scheduler dan lain sebagainya itu bisa semua deh pokoknya. Oke. Kemudian di sini juga ada group write ya kan. Group write ini apa? Fungsinya apa ya kan? Alhamdulillah. Group write ini sama saja kayak group full, tapi dia itu dibatasi. Dibatasi, dia itu tidak bisa mengubah policy, atau dia itu misalnya kalian buat user ya, user sini misalnya Holis full gitu ya kan. Contohnya aja ini full ya. Oke. Holis full. Remove. Holis write. Holis read gitu ya kan. Nah, kita oke. Nah, Holis write. Ya, jadi user Holis write tadi ya kan, yang ini dia itu bisa mengubah konfigurasi Mikrotik, bisa semuanya bisa ya kan. Tapi dia itu tidak bisa mengubah policy. Jadi dia itu tidak bisa mengubah dia dari write jadi full gitu, tidak bisa karena dia itu dibatasi. Jadi dia itu nggak bisa mengatur hak akses di dalam router ini. Jadi dia itu hanya bisa mengatur konfigurasinya aja. Kemudian yang kedua, dia juga nggak bisa untuk mengatur file. Jadi kalian itu kalau menggunakan group write, kalian nggak bisa upload template hotspot itu tidak bisa diupload menggunakan user dengan group write gitu, nggak bisa ya. Jadi kalian harus menggunakan grup full kayak gitu. Kemudian ada beberapa limitasi yang tidak bisa diakses juga. Di sini ada dude ya kan, juga sama di sini dude juga nggak bisa. Jadi yang saya rasakan kalau pakai grup write itu bisa melakukan semuanya seperti yang ada di grup full, tapi dia tidak bisa mengubah policy sama nggak bisa upload file gitu aja. Kemudian yang terakhir ini ada grup read. Kita coba Holis read. Ya kan, kita akan coba. Nah, di sini juga sudah beda nih warnanya. Ini defaultnya kan 3 warna nih. Oke.
Kalau read dia itu bisa melihat semuanya, bisa mengganti passwordnya, password diri sendiri ya, password usernya. Bisa ganti password juga, bisa akses lokal, SSH, report segala macam bisa semuanya. Tapi dia nggak bisa akses file sama kayak write, juga nggak bisa ngatur policy, juga dia tidak bisa mengubah konfigurasi sama sekali. Oke, kita akan buktikan. Kalau group write kan jelas ya, dia itu hanya nggak bisa untuk upload file sama mengubah policy. Kita akan coba praktekkan satu persatu user ini. Oke, nanti kita akan tahu bedanya apa ya kan. Sekarang ini saya berada di group full ya kan, karena holistic group full. Saya itu bisa mengubah semuanya ini, saya bisa mendisable semuanya ini, mengganti namanya juga ini bisa saya enable, disable juga bisa gitu. Oke, itu ya satu. Ini group full semuanya bisa. Kalau group write ya kan, group write kita akan coba new inbox. Oke, ini coba holis write ya. Perite, oke masuk. Nah, yang ini, yang group write ini saya juga bisa mendisable, enable ini bisa. Tapi saat itu tidak bisa mengubah hak aksesnya. Contohnya nih ya, oke, saya ini mau mengubah hak aksesnya si read ini, tidak bisa diubah nih, ya kan? Beda dengan yang group full tadi ya kan, group full ya. Misalnya saya mau mengubah yang read jadi full, bisa nih, ada tombolnya kan. Nah tuh ada tombolnya. Saya juga bisa mengganti passwordnya juga bisa. Sedangkan yang di group write saya itu tidak bisa ngapa-ngapain sama user ini tuh. Oh ini bisa ganti password ternyata. Oh bisa ganti passwordnya itu. Tapi di sini untuk grup ini tidak bisa kayaknya ganti password. Coba ya ganti password ya. Oh tidak bisa, not permitted. Kita coba ganti passwordnya yang read. Kita coba ganti password, bisa enggak ya? Oh not permitted. Jadi group write itu tidak bisa mengganti password user yang lain, itu nggak bisa ya. Tuh. Jadi dia bisa mengkonfigurasi apapun, tapi dia tidak bisa mengubah yang ada di sini. Termasuk juga untuk mengubah file ya. Contohnya di sini saya akan hapus satu file, apa yang mana ya? Ini aja skin nih, kita coba hapus. Loh bisa. Hapus bisa. Coba saya upload file ya. Coba saya upload file, kali-kali nggak bisa. Kita akan buat file baru, harusnya sih nggak, folder aja. Coba saya upload ya ke sini, holis write. Kita coba, nggak masuk ya, dia nggak masuk ya, tuh nggak masuk. Sedangkan yang kalau pakai group full, kita coba menu files, kita coba tarik. Oh ternyata dia bisa menghapus tapi nggak bisa mengupload guys, kayak gitu ternyata. Oke, jadi kita harus tahu gitu kalau kayak gini. Kita coba upload ya. Tuh bisa ya, tuh masuk new folder, masuk. Kalau yang tadi yang write dia itu nggak bisa masuk. Kita coba masukkan lagi ke sini. Tuh nggak bisa ya. Kita coba backup down encrypt, nggak bisa juga, not permitted. Intinya nggak bisa mengubah ini. Coba ini dihapus bisa dia. Kalau hapus bisa. Kalau hapus bisa, kalau bikin file nggak bisa kayak gitu ya. Itu limitasinya ya kan, tadi kan ada di sini ya. Kita coba cek lagi untuk limitasinya. Group write dia itu nggak bisa mengubah policy termasuk di user tadi, dia nggak bisa mengubahnya. Kemudian FTP untuk akses file dia nggak bisa, untuk lainnya juga bisa semua, termasuk ini akses. Kemudian yang terakhir kita akan coba user read, holis read gitu ya kan. Kita akan coba apakah bisa read. Login, kita akan coba ini untuk ganti password. Jelas yang write aja nggak bisa tuh, nggak bisa lah ganti password. Coba not permitted juga ya. Oke, kemudian kita coba untuk mengubah interface kita coba. Tuh nggak bisa, tombolnya aja nggak bisa diklik ya kalau read. Kita coba cek di hotspot ada nggak ya. Oh nggak ada datanya. Kita coba tambah, tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau read itu cuma bisa nonton doang. Masuk file, backup, apalagi backup, konfigurasi aja nggak bisa gitu ya. Oke. Jadi yang terakhir itu group read itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya bisa melihat saja untuk data-data yang ada di dalam mikrotik kayak gitu. Oke, terus selanjutnya
apakah kita bisa membuat grup sendiri gitu, misalnya khusus ya kan, khusus kita buat khusus buat diri kita gitu misalnya. Contohnya ya kan, kalau saya membuat Micmon, contohnya yang biasa kita pakai kan Micmon nih. Micmon itu biasanya saya buat grup sendiri kayak gini, grup Micmon ya kan. Micmon biasanya saya tulis write, API, read, sensitive kayak gitu. Jadi grup Micmon ini hanya bisa diakses lewat protokol API ya kan. Coba ya, hanya bisa lewat protokol API, jadi nggak bisa buka lewat lewat Winbox. Coba Micmon ya kan. Kita coba pakai user Micmon dengan policy gini. Apakah bisa saya masuk ke dalam Winbox? Coba. Harusnya nggak bisa karena nggak ada akses, nggak ada izin akses ke dalam Winbox ini. Nggak di checklist. Kita coba connect. Loh. Coba tak remove. Micmon doang kan? Micmon apply. Oke. Kita akan coba connect Micmon kan bener, connect nggak bisa, ternyata dia nggak bisa masuk. Cek di sini dia nggak bisa masuk ya. Coba grupnya saya naikkan menjadi full, coba connect, bisa nggak? Bisa tuh, bisa. Ketika grupnya saya turunkan lagi ke menjadi Micmon, dia nggak akan bisa masuk ke dalam Winbox guys, nggak akan bisa tuh. Dia login in, tulisannya kan login in berarti berhasil login, tapi dia nggak ada izin ke Winbox. Coba saya izinkan untuk akses ke Winbox ya. Winbox apply, kemudian kita coba cek lagi, kita coba connect. Nah, tuh bisa ya. Jadi kayak gitu. Harus disesuaikan aja. Kalau kalian memang pingin membuat apa ya, mikrotiknya aman gitu ya kan, mikrotiknya aman, kalian itu harus mengatur kayak gini. Misalnya kita kan pakai Micmon online misalnya, atau Micmon yang dijual oleh orang-orang yang bukan Micmon online ya, maksudnya Micmon offline yang di online kan oleh orang-orang itu. Nah, kalian itu harus lebih teliti dalam membuat atau menampilkan atau menyimpan user kalian di dalam server mereka gitu ya. Soalnya apa? Mereka itu bisa melihat password kita. Masalahnya apa kalau mereka bisa melihat password kita ya kan, bahaya, nanti router kalian kena hack atau apa gitu ya kan. Kan keamanannya kita juga enggak tahu. Nah, maka dari itu ya kan, biar kita nggak berpikiran buruk kepada orang lain, kita harus mengamankan router kita. Contohnya kayak tadi kita bikin grup sendiri kayak Micmon kayak gini dengan hak akses kayak gini. Kalau kita membuat hak akses seperti ini, jadi si user tadi walaupun orang bisa masuk, dia hanya bisa ngecek-ngecek aja, misalnya bisa mengubah konfigurasi tanpa bisa ngapa-ngapain lah ya. Intinya nggak bisa otak-atik mikrotik kita lebih lanjut, kecuali mereka bikin software sendiri menggunakan API ya kan, bisa mengotak-atik konfigurasi mikrotik gitu. Jadi intinya kalau mikrotik kalian ditaruh di dalam jaringan internet atau di VPN-nya orang gitu, saya sarankan untuk tidak menggunakan user admin ya kan, satu. Dan yang kedua, buatlah grup khusus yang memang kalau memang pakai Micmon online, buatlah grup kayak gini, write, API, read, sensitive. Gunanya apa ini? Ini cukup untuk hak akses di Micmon, itu cukup kayak gini. Ini contoh kasus ya, cukup banget. Soalnya saya sendiri pakai ini. Soalnya takutnya apa? Takutnya kalau ada yang ngehack misalnya kan, orang kan bisa melihat password kita dari settingan Micmon ya. Bisa. Kalaupun dihack lewat sini, jadi aksesnya itu terbatas, jadi nggak sampai menyeluruh sampai ke menyita mikrotik kita gitu, mengubah-ubah mikrotik kita gitu, nggak. Jadi aman gitu. Oke? Gitu. Itulah pentingnya kita mengetahui grup ya. Jadi kalau kalian misalnya satu lagi, ini contoh di tadi Micmon ya. Kalau kalian satu lagi punya teknisi atau apa gitu ya kan, yang nggak pingin otak-atik mikrotiknya, takutnya mikrotiknya rusak, sudah disetting gitu ya, kalian buat grup khusus tadi yang diizinkan apa saja gitu misalnya ya kan. Yang diizinkan apa saja di sini, bisa lokal ini untuk akses ke terminal ya kan, SSH buat akses ke SSH kayak ini, putih ini kan buat akses ke SSH tuh.
Kemudian report ini untuk melakukan report atau restart mikrotik. Write ini untuk menulis konfigurasi atau mengubah konfigurasi. Tes ini saya nggak tahu untuk apa ya. Oh, test network mungkin untuk speed test mungkin ya. Password ini untuk biar dia itu bisa mengubah password atau enggak. Sniff untuk tool sniffing ya. Di sini ada tool sniffing kalau nggak salah. Mana ya sniffing ya? Paket sniffer itu. API ini API biasanya kita gunakan untuk akses Winbox. Kemudian DUT ini untuk apa ya? Network mapping kalau nggak salah. Telnet itu bisa kita pakai kayak gini ya. Contohnya CMD telnet 168.2.1. Nah, kayak gini tuh telnet ya kan. Nah, kayak akses konsol lah, sama kayak buka new terminal gitu. Kalau kita cek log di sini lewat telnet. Nah, itu telnet. Biasanya telnet itu biasanya sering terjadi brute force pada telnet sama SSH itu biasanya. Kemudian FTP ini untuk akses file kayak tadi. Kemudian read untuk membaca konfigurasi kayak gini. Misalnya kalian buat grup file user admin tapi readnya tidak dinyalakan gitu. Orang bisa login aja nggak bisa lihat apa-apa gitu. Misalnya bikin trap gitu. Kemudian policy ini untuk mengubah mengubah password, mengubah hak akses tadi, policy. Winbox untuk mengizinkan akses ke Winbox atau enggak, Webbox untuk mengizinkan akses ke Webbox atau tidak. Webbox itu konfigurasi kayak kita setting mikrotik lewat lewat web ya, lewat kayak kita setting TP-Link, setting tenda gitu misalnya kan gitu. Sensitif ini untuk menampilkan password ya. Di sini kan ada setting hide password gitu. Itu menampilkan menampilkan password. Biasanya kan ditulis bintang-bintang tuh. Kayak gini contohnya ya, user saya coba Holis ya kan, Holis. Oke. Jadi sensitif itu untuk menampilkan password kayak gini ya kan. Jadi izin akses untuk menampilkan password gini itu sensitif. Nah, kalau sensitif enggak kalian checklist misal di Micmon ya nggak akan muncul kayak gini terus bintang-bintang aja nanti hasilnya. Maka untuk akses Micmon wajib pakai sensitif. Kemudian Romon ini untuk akses ke sini loh, ke Romon itu New Winbox. Kalau nggak salah ini connect to Romon. Oh salah, coba tak login dulu. Romon itu untuk menampilkan mikrotik sekitar kita gitu, tapi harus terdaftar dulu ya. Ini kayaknya, oh ya ini bisa melihat mikrotik sekitar kita lah, di sekitar mikrotik yang kita akses gitu tuh Romon. Tik App itu adalah aplikasi yang Winbox di dalam Android itu Tik App kayak gitu. Oke, jadi ini membahas tentang grup aja sampai panjang lebar dan tinggi ini. Nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini dulu videonya tentang grup pada mikrotik. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel Holis X dan K Tutorial. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.